Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di bab yang kedua ya. Kita membahas mengenai sistem koordinat kartesius. Jadi di dalam sistem koordinat kartesius ini biasanya kita bisa belajar mengenai letak benda, kemudian kita bisa belajar mengenai letak kota, kemudian lagi tentang denah atau lokasi dari suatu tempat. Kemudian yang dinamakan dengan koordinat kartesius itu adalah gambar ini ya. Ini dia. Dimana di dalam koordinat kartesius ada sumbu X dan ada sumbu Y gitu. Kemudian sumbu X ke arah kanan dari titik 0, ada titik 0 ya, titik pusatnya atau titik 0 kita bilangnya. Titik asal juga bisa disebut. Kemudian dari 0 ke arah kanan itu sumbu X yang bernilai positif ya. Dari titik 0 ke arah kiri itu adalah sumbu X yang negatif. Kemudian untuk garis yang tegak lurus ya, dari 0 ke atas itu adalah sumbu Y yang positif. Dari titik 0 ke bawah itu adalah sumbu Y yang negatif ya. Kemudian di dalam koordinat kartesius ini ada 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu letaknya di sini, di mana X dan Y-nya semuanya positif nilainya. Kemudian kuadran yang kedua itu ada di sini, di mana di sini X-nya negatif dan Y-nya positif. Tadi ya. Kemudian kuadran yang ketiga, X-nya bernilai negatif, Y-nya juga bernilai negatif. Dan yang keempat, kuadran keempat posisinya ada di sebelah sini, yaitu X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi dia terbagi 4 ya dari bidang kartesius ini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kemudian kayak tadi yang Umi bilang, di dalam koordinat kartesius kita bisa menentukan posisi atau letak dari suatu titik. Itu dia. Contohnya, selanjutnya Umi kasih contohnya ya. Yang pertama, tentukan posisi titik-titik berikut pada bidang kartesius, di mana ada titik A 4,5, titik B minus 3,2, titik C 4,-1. Cara menyelesaikannya, buat dulu. Titik A tadi 4,5. Dari 4,5 kita bisa menentukan kartesius di mana itu artinya A, dalam kurung gini ya, A, X, Y. Itulah bentuknya. Jadi X-nya itu adalah 4 dan Y-nya adalah 5. Nah, selanjutnya begitu juga untuk titik B minus 3,2. X-nya adalah minus 3 dan Y-nya adalah 2. Nah, yang C 4,-1 berarti X-nya 4, Y-nya minus 1. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan posisi titik itu di bidang kartesius. Caranya, gambarkanlah bidang kartesiusnya terlebih dahulu. Ya. Setelah kita buat koordinat kartesiusnya, kita tentukan letak titiknya. Yang pertama tadi A 4,5. X-nya 4, Y-nya 5. Lihat, sumbu X itu ada yang ini. Ini dia. X-nya 4, berarti titiknya ada di sini. Jadi 4, ya. Y-nya 5 di sini. Hubungkan 4 dan 5 sehingga di sini titiknya, posisi titiknya. Nah, kemudian yang kedua, titik B minus 3,2. Perhatikan, X-nya minus 3, Y-nya 2. Lihat, jangan sampai terbalik ya, yang mana sumbu X dan mana sumbu Y. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, X-nya minus 3. Lihat, ini minus 3. Berarti di sini minus 3. Y-nya itu adalah 2. Maka Y-nya 2. Hubungkan minus 3 dan 2 sehingga diperoleh titik di sini. Nah, tarik garis putus-putus sehingga dapat titiknya di tengah ini. Kemudian yang C 4,1. Artinya X-nya 4 dan Y-nya sama dengan minus 1. Nah, lihat X-nya 4, di sini posisi X dan di sini Y-nya. Di sini 4 dan Y-nya minus 1. Ditarik garis putus-putusnya, dihubungkan sehingga dapat titiknya di sini. Begitulah cara untuk menentukan posisi dari tiap-tiap titik pada bidang kartesius.
yang paling penting di dalam menentukan posisi ini, jangan sampai salah yang mana sumbu X dan yang mana sumbu Y. Karena yang sering terjadi itu kalian silap menentukan yang mana X dan yang mana Y. Jadi jangan sampai diperhatikan bagus-bagus yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y. Satu lagi, jika nilainya, angkanya ada minus, ingat minus 1 itu berbeda dengan 1, terutama di dalam bidang kartesius. Minus 1 pasti berbeda dengan 1. Jadi jangan sampai salah. Kalau tandanya ada minus, jangan lupa dibuat minusnya. Ingat posisi X-nya yang mana, posisi Y-nya yang mana. Sekian yang bisa Umi sampaikan. Kalau ada yang kalian kurang pahami atau ada yang kurang dimengerti, kita bisa diskusi melalui Classroom atau boleh juga ngechat Umi dari WA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.